Karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? 8 kurang 15 menit. Baik. Sudah siap ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam yang sangat indah gitu ya. Karena Allah sudah menakdirkan kita kembali menghadiri Spirit Time setiap hari Rabu. Nah, ini semoga teman-teman sudah hafal ya. Jadi jadwalnya kalau Rabu itu saya sampai kalau ditanya misalnya agenda pribadi gitu ya, Rabu bisa apa tidak? Saya langsung jawab tidak bisa karena sudah ada acara rutin di tim Berkah Mulia gitu ya. Jadi Rabu insya Allah kita fix mengadakan Spirit Time. Jadi harapannya teman-teman semua bisa meluangkan waktunya. Meskipun kalaupun ada agenda juga mungkin bisa memprioritaskan karena ini kita adakan sepekan sekali gitu ya. Kapan lagi kita bisa bertemu gitu ya. Apalagi nanti selalu mendapatkan spirit, motivasi dari ibu manajer kita. Jadi semoga Spirit Time ini menjadi prioritas kita di setiap Rabu malam. Kehadiran kita di sini tentunya semuanya atas nikmat Allah SWT yang sudah memudahkan kita semua untuk hadir dalam majelis ini, dalam majelis ilmu yang insya Allah rahmat Allah turun gitu ya, dan doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh malaikat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman semua, apa kabarnya pada malam hari ini? Saya ingin menyapa gitu ya, mungkin adakah di sini SLC yang baru gitu ya? Kalau yang lama, insya Allah ini nama-namanya juga sudah familiar gitu ya. Tapi adakah yang baru? Kalau ada yang baru, silahkan reaction dengan raise hand ya, seperti itu. Jadi atau boleh lope-lope lah supaya kita para leader di sini itu tahu seberapa antusiasnya para SLC baru itu menghadiri Spirit Time gitu ya. Monggo. Mungkin bisa kasih kode, raise hand, atau lope-lope. Insya Allah ini yang pertama, lope-lope. Karena kita penuh cinta ya Bu Ira ya, selalu ya insya Allah. Iya. Ada Bu Lili Holisa, ada Bunda Arifatus Sofia. Insya Allah, ini siapa lagi ini? Masih 2 orang? Apakah yang lain wajah-wajah lama? Kayaknya wajah-wajah lama semua ya Bu Ira ya? Iya. Banyak yang ini yang sudah mungkin yang wajah lama ini Bu sudah hafal ya. Sudah hafal waktunya. Betul ya. Ya, saya lihat ini ada Bu Indah Mulyani. Jadi kayaknya masih 3 orang ya SLC baru yang hadir pada malam hari ini. Nanti semoga teman-temannya mungkin di sini ada perekrutnya gitu ya, melihat rekrutanku belum datang gitu ya, mungkin bisa dicolek gitu ya. Karena bisa jadi mereka tidak tahu atau mereka bingung ini acara apa gitu ya. Sehingga ini tugasnya perekrut ya. Selain tugasnya leader untuk ngobrak-ngobrak, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman mari kita bersemangat selalu untuk menghadiri Spirit Time agar spirit kita menjadi pejuang sirah ini tetap terjaga gitu ya. Tetap terjaga dan semoga kita bisa istiqomah ya sampai akhir hayat kita berada dalam barisan ini sebagai barisan pejuang sirah yang semoga menjadi asbab Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita gitu ya, dan kita bisa berdekat-dekatan dengan Rasulullah di surganya nanti seperti itu. Amin. Ya, semoga diaminkan oleh malaikat yang hadir di majelis pada malam hari ini. Baiklah, tidak berpanjang kalam, mari kita buka majelis Spirit Time kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya kayaknya tidak perlu mengenalkan gitu ya siapa narasumber kita karena ini beliau narasumber tetap kita Spirit Time ya. Beliau adalah senior manager benar Bu. Saya jadi SM itu agak bingung biasanya ASM kan. Bu sales manager.
Iya, Kalau soalnya di SSM senior sales manager itu Bu Dian. iya, Bu Dian, iya. Jadi nggak apa-apa intermezzo sedikit ya. Ya, Karena saya baru diganti juga sih per iya bulan SM gitu, November ya, jadi belum. suka belepotan dengan Masih singkatannya. ini. Ya pokoknya intinya kita bersama manajer kita lah pada malam hari ini, Bu Irawati Sumedi, psikolog. Dan tema yang disampaikan oleh beliau sangat menarik, yaitu menjadi pribadi yang luar biasa. Gitu ya. Siapa sih yang tidak ingin gitu ya menjadi pribadi yang luar biasa? Tetapi mungkin kita masih butuh ilmu gitu ya dari Bu Ira, sebenarnya seperti apa pribadi-pribadi yang luar biasa itu. Maka marilah kita memfokuskan diri kita gitu ya untuk mendapatkan curahan ilmu ya dari Bu Ira pada malam hari ini. Bagaimana menjadi pribadi yang luar biasa. Oke, Bu Ira, waktu dan jaringan kami persilahkan. Tafadholi. Ya, jazakillah khair Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, semuanya. Karena saya lihat ini ada ayahnya ya. Tadi ada beberapa nama pria gitu, nama laki-laki. Jadi saya ucapkan buat ayah bunda yang hari ini sudah bergabung, jazakumullah khair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu di acara Spirit Time ini. Insya Allah untuk tahun 2022, selama ini kan ibu-ibu selalu sama saya terus ya, mungkin bosen ya lama-lama gitu sama Bu Ira gitu ya. Insya Allah nanti 2022 akan ada satu SM yang ditunjuk untuk SDI Cabang Jatim. Jadi SDI Cabang Jatim ya, tapi kita meliputi seluruh Indonesia. Dan insya Allah nantinya setiap pekan itu saya akan berganti dengan beliau. Dan ini mungkin bocoran sedikit ya, nanti SM yang baru itu salah satunya dari Malang. Jadi silakan ditebak sendiri. Tebak-tebak berhadiah buah manggis ya Bu ya, bukan logam mulia ya. Jadi itu mungkin yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, dan hari ini temanya adalah menjadi pribadi yang luar biasa gitu kan. Nah, kenapa sih saya ngangkat tema-tema seperti ini ya gitu kan? Mungkin kadang-kadang temanya nggak apa ya, istilahnya dianggap nggak signifikan gitu, nggak signifikan dengan tugas-tugas kita selama menjadi SLC atau menjadi Sigma Learning Consultant ya gitu. Tapi sebenarnya semuanya itu saling berkaitan erat, karena kalau misalnya kita bicara tentang menjadi orang yang luar biasa, maka sesungguhnya keberadaan kita di Sigma itu sudah luar biasa gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Riza Zakarias pada bulan November kemarin, itu mengingatkan kembali kepada kita. Di luar sana banyak orang-orang yang lebih cinta Al-Quran daripada kita. Di luar sana ada banyak orang-orang yang lebih cinta kepada Rasulullah daripada kita. Di luar sana ada banyak orang-orang yang lebih taat daripada kita, bahkan lebih segala-galanya dari kita. Tapi alhamdulillah kita yang terpilih untuk menjadi barisan pejuang sirah. Kita yang terpilih untuk menjadi orang-orang yang akan memperjuangkan sirah Rasulullah itu sendiri. Kita yang terpilih untuk memperjuangkan sejarah kehidupan Rasulullah itu sendiri, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Nah, ini yang mungkin harus dipahami. Jadi kalau misalnya kita berada di sini, itu bukan karena kita lebih hebat, atau kita lebih takwa, atau kita lebih lebih mencintai dan lebih paham tentang Al-Quran atau apapun. Tapi ini adalah kehendak Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang luar biasa, yang diberikan kesempatan yang mungkin ini adalah kesempatan yang tidak biasa. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Kalau kita bicara tentang luar biasa ya, kalau orang luar itu atau orang barat itu mengatakan terjemahannya itu adalah extraordinary ya. Tapi kan kalau extraordinary itu artinya tambahan atau lebih ya. Jadi extraordinary itu lebih pas kalau diartikan lebih dari yang biasa, ya. Jadi bukan yang biasa saja, tapi yang lebih dari yang biasa.
hanya saja istilah yang sudah akrab di Indonesia adalah luar biasa gitu ya. Nggak paham juga saya kenapa menjadi luar biasa gitu. Itu adalah salah satu kelebihan literasi di Indonesia ya. Orang Indonesia itu literasinya sebenarnya cukup kreatif ya untuk mengartikan ataupun mengistilahkan kata-kata yang sebenarnya itu apa ya, artinya itu beda gitu, tapi bisa dipahami dengan baik gitu. Salah satu contohnya adalah kalau kita selama ini tahu bahwa banyak orang-orang berdoa itu dimulai dengan kata Robbi ya, Robbi gitu kan. Banyak macamnya, Robbi firli wali walidaya gitu kan, terus Robbana hablana min aswajina gitu kan, Robbana atina fid dunya hasanah gitu kan, sampai akhirnya dikatakan kalau misalnya kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah itu orang Indonesia mengatakan itu adalah doa sapu jagat gitu. Saya juga bingung kenapa dinamakan sapu jagat ya gitu loh. Nah itu adalah salah satu bentuk apa ya, kreativitas dari literasi kita gitu. Dan penting dipahami banyak orang-orang itu yang mengeluh tidak punya bisnis atau pekerjaan ya. Dan mereka itu kalau sudah mengeluh seperti ini merasa apa ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nganggur gitu. Bahkan kalau ditanya kegiatannya apa gitu, pengacara, pengangguran banyak acara gitu ya. Nah hal-hal ini akhirnya membuat kita itu kadangkala ya berpikir ya bahwa sebenarnya memang persaingan bisnis dan usaha itu semakin ketat. Karena bagaimanapun bisnis itu sebenarnya bermunculan setiap hari dan tenaga kerja juga bertambah ratusan ribu tiap tahun. Apalagi kita di Indonesia memang mengalami bonus demografi ya, terutama puncaknya di tahun 2030 sampai 2035, di mana jumlah penduduk produktif Indonesia itu akan berkali-kali lipat dibandingkan jumlah lansia dan juga anak-anak. Jadi kita itu akan berpotensi mendapatkan ledakan bonus demografi. Namun dengan adanya ledakan bonus demografi ini, apakah kita nanti bisa menjadi negara yang sukses, maju, dan berkembang dengan baik, ataukah tidak itu tergantung dari kita. Karena itu saya bilang, kalau kita itu biasa-biasa saja, mungkin wajar kalau kita itu tersisih gitu, tersisih dari persaingan itu sendiri. Dan umat Islam memang harus menjadi orang yang luar biasa. Demi apa? Demi dakwah yang kita emban dan dalam rangka menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat sebesar mungkin ke sesama. Jadi kalau bisa manfaat kita itu tidak hanya dirasakan oleh kaum sesama muslim gitu, tapi bisa dirasakan untuk rahmat lil alamin, seluruh alam gitu. Baik itu orang non muslim, bahkan pada makhluk-makhluk selain manusia itu sendiri gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kita menjadi orang luar biasa itu demi dakwah, demi siar kita dan demi kebermanfaatan kita. Lalu kenapa sih kita itu memilih untuk menjadi orang yang luar biasa ya? Kan kalau menjadi orang biasa-biasa saja itu kan enak, mudah, nggak capek, nggak harus berpikir keras, tidak perlu takut akan gagal gitu, tidak perlu mengejar sukses gitu kan. Nah itu adalah mindset ya, mindset orang-orang yang betah di zona nyaman. Orang-orang seperti ini pasti akan menghindari sesuatu yang membuat mereka itu tidak nyaman. Menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang sukses, menjadi orang hebat dan sebagainya itu memang tidak nyaman. Tapi itulah kita, karena seperti yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar ya, bahwa kita berlelah-lelah dalam kebaikan itu surga, tapi kita berlelah-lelah dalam kejahatan ataupun hal-hal yang itu ininya bukan surga ya, neraka ya, tapi nah kita memilih yang mana gitu. Nah, apakah kita memilih untuk diam saja menjalani hidup apa adanya dan dengan berbagai pembenaran yang terdengar kayaknya bijak, rasional gitu ya, ataukah kita memilih untuk mengoptimalkan potensi luar biasa. Potensi luar biasa yang memang kita miliki, yang memang itu Allah anugerahkan. Kenapa kita tidak berusaha mengoptimalkan potensi ini? Bukankah pada waktu kita memanfaatkan nikmat Allah itu sebagai bentuk dari syukur kita? Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Lalu gimana sih caranya menjadi orang yang luar biasa gitu kan? Semua orang itu bisa menjadi orang yang luar biasa. Bahkan seorang disabilitas pun itu mereka mampu menjadi orang yang luar biasa. Mereka memiliki kemampuan, pencapaian, dan prestasi yang lebih baik dibandingkan kebanyakan orang. Bukan masalah bisa atau tidak, hanya
kita yang jarang melakukannya atau memang kita nggak mau melakukannya. Menjadi orang baik itu penting, tapi menjadi orang yang terbaik juga penting. Tidak perlu kita itu memilih salah satu. Kita bisa mendapatkan keduanya sekaligus kok. Menjadi orang baik itu urusannya adalah akhlak ya. Tapi menjadi orang yang terbaik itu urusannya adalah prestasi. Kita bisa menjadi orang terbaik dan tetap berakhlak yang baik. Nah, akhlak bukan ditentukan oleh prestasi, tetapi sejauh mana kita memahami agama kita dan mengamalkannya, maka itu akan menjadi sebuah prestasi. Ada orang kaya, sombong, tapi tidak sedikit yang rendah hati. Sementara banyak orang miskin yang sombong juga, dan kita melihat contohnya. Dalam sirah itu ada Abdurrahman bin Auf, yaitu seorang sahabat yang kaya raya, tetapi beliau rendah hati. Nah, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu contoh sahabat yang luar biasa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mencari contohnya dalam Islam itu sebenarnya kita punya banyak orang-orang yang luar biasa. Tapi sayangnya kita itu tidak memahami sirah itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan sirah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga tidak membaca sirah itu sendiri. Bagaimana kita bisa memahami sirah, wong kita juga nggak pernah membaca, nggak ada buku sirah di rumah gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya di grup teman-teman itu ada program arisan buku ataupun ada tabungan buku, ya berusaha keras untuk mengikuti arisan ataupun tabungan buku itu. Untuk apa? Untuk menghadirkan buku-buku sirah itu di rumah kita. Untuk apa menghadirkan buku sirah? Ya agar kita memahami bagaimana perjuangan Rasulullah sesungguhnya. Dan setelah kita memahami perjuangan Rasulullah, insya Allah kita itu akan memiliki banyak insight, banyak hikmah yang membuat kita itu tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang solih ataupun solihah ya, tapi benar-benar muslih gitu. Jadi kita itu bisa melihat sepak terjang yang seperti apa sih yang dimiliki para sahabat dan yang dimiliki oleh Rasulullah sehingga bisa memberikan kebermanfaatan. Muslim yang baik kan adalah saat mereka jadi muslih ya. Jadi solihnya itu bukan untuk diri sendiri tapi untuk masyarakatnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Lalu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya agar kita itu menjadi orang yang luar biasa gitu kan. Jangan fokus pada target-target kecil. Kita itu jangan terbiasa menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal kecil, sepele gitu ya. Tapi fokuslah pada diri kita mau jadi apa. Dan apa kontribusi yang kita berikan hari ini kepada sesama. Jadi kalau misalnya kita sudah fokus nih, saya mau jadi pejuang wakaf, maka profesional lah pada saat kita menjadi pejuang wakaf. Saya mau menjadi SLC, Sigma Learning Consultant, maka profesional lah sebagai Sigma Learning Consultant. Kita harus punya planning, mau apa yang harus saya lakukan, apa yang kemudian bisa saya berikan kepada orang lain dengan saya menjadi Sigma Learning Consultant gitu. Jangan menganggap remeh sharing yang kita berikan, kemudian contoh-contoh yang kita berikan dalam kehidupan sehari-hari dalam cerita-cerita yang kita share dalam status, kemudian kita nulis status itu jangan pernah meremehkan hal tersebut. Karena itu dampaknya sebenarnya luar biasa. Mungkin ada 1-2 orang yang termotivasi dengan apa yang kita tulis, dan itu kalau misalnya bisa memberikan dampak yang luar biasa, itu bisa akan menjadi jariah buat kita, dan kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang kita lakukan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Jadi kita tidak akan pernah menjadi orang yang luar biasa jika hanya memikirkan hal-hal kecil saja. Jadi jangan mudah baper. Kalau sudah baper bisa jadi koper, saya bilang ya kemarin ya, kalau sudah koper maka kita akan dibawa ke bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Jadi jangan sampai lah ya kita itu sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit jadi korban perasaan, jadi koper gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, pertama, miliki visi dan misi yang besar sebagai langkah awal kita menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana sih memiliki visi misi yang besar? Ya bermimpilah gitu. Kita itu berhak kok untuk menentukan visi misi hidup kita. Tapi kenapa kita nggak pernah mencoba gitu? Visi misi saya apa gitu, itu tuliskan kalau misalnya memang kita nggak punya. Dan menjadi bahagia sebagai tujuan hidup itu belum tentu membuat kita itu bahagia kok. Kita itu bisa bahagia sekarang, dan karena kita bahagia maka itu adalah salah satu langkah kita menuju hidup luar biasa. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang hari ini masih bingung untuk cari kebahagiaan ya,
maka yakinilah bahwa hari ini Anda sudah bahagia. Dan yang kedua adalah perbesar kapasitas diri. Jadi kalau kita sudah punya visi misi yang besar, maka perbesar kapasitas diri kita. Kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang besar jika kapasitas diri kita juga besar. Jika kita perumpamakan ya mengambil air laut itu menggunakan cangkir, maka ya kapasitas kita hanya mendapatkan air itu sebanyak kapasitas cangkir. Tapi kalau kita pakai ember atau bahkan kita pakai tangki, maka yang akan kita dapatkan juga sebanyak kapasitas ember atau tangki itu. Nah, begitu juga dengan kita. Kita itu sama Allah itu dikasih otak itu luar biasa loh. Otak kita itu melebihi kemampuan komputer dalam bekerja. Tapi masalahnya kita malas menggunakan otak itu. Bahkan seorang Buya Hamka itu mengatakan kita itu kadangkala kalah dengan keburu-buru beristirahat sebelum kita itu memaksimalkan potensi kita itu untuk belajar, kemudian untuk memberikan yang terbaik. Jadi jangan sampai ya kita itu menghabiskan waktu-waktu kita itu dengan hal-hal yang mungkin itu nggak ada manfaatnya. Apalagi sampai kita tidak memberikan kebermanfaatan. Jadi kapasitas diri itu harus diperbesar. Dan caranya banyak macam-macam. Mungkin dengan cara mengikuti majelis ilmu, mungkin dengan cara banyak membaca buku, mungkin dengan cara menghadiri kajian-kajian, seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan, training, workshop seperti itu. Jadi ada dua hal sebenarnya yang menjadikan kapasitas diri kita itu merasa kecil ya, kita sendiri yang membatasi kapasitas diri, atau yang kedua karena kita tidak mengoptimalkan kapasitas diri kita yang sebenar-benarnya. Jadi kadangkala kita itu nggak sadar ya sebenarnya kita itu punya kapasitas gitu. Tapi karena kita tidak mengoptimalkan kapasitas diri, maka otomatis kita tidak akan mampu memperbesar kapasitas diri. Dan karena itu miliki pikiran positif dan miliki kepercayaan diri yang tinggi agar kita bisa mengoptimalkan kapasitas kita. Jadi intinya, kalau kita mau mengoptimalkan kapasitas diri kita, kembangkan pikiran positif dan percaya diri. Itu yang harus kita lakukan. Dan kenapa kita harus mengoptimalkan diri? Karena pada saat kita mengoptimalkan kapasitas diri, maka kita berusaha untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan semua ilmu itu memang ada sumbernya. Dan kita juga harus memilih mana yang memang pas untuk kita, yang sesuai untuk kita, yang bisa kita kuasai. Dan itulah yang nantinya akan kita bagi, akan kita manfaatkan gitu. Jadi pada dasarnya ya untuk memperbesar kapasitas diri itu adalah yang pertama itu menuntut ilmu dan belajar. Kemudian merenung dan berpikir dengan optimal. Jadi muhasabah itu penting. Jadi jangan pernah ya Ibu, apalagi kalau sudah akhir tahun begini ya, kayaknya waktu itu dibiarin pergi berlalu begitu saja gitu. Ya menyambut tahun depan dengan istilahnya senang yang alhamdulillah tahun baru sudah tiba gitu kan. Menutup kenangan yang lama gitu, menyambut hari baru. Tapi apa yang sudah kita lakukan gitu untuk menyambut hari baru itu, apakah kita sudah bermuhasabah? Tahun ini apa yang sudah saya lakukan? Bagaimana ibadah saya? Apakah ibadah saya masih perlu diperbaiki-kah? Apakah kebermanfaatan saya sudah optimalkah? Apakah saya itu sudah berbuat lebih baikkah? Nah, itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita nggak pernah bermuhasabah, otomatis kita tidak pernah akan memperbaiki apa yang kurang dari diri kita. Dan itu memang butuh kemampuan berpikir yang optimal juga. Kemudian yang ketiga, untuk memperbesar kapasitas diri itu adalah mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang kalau misalnya dalam ilmu neuroscience itu kita mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan itu sebenarnya untuk memancing prefrontal cortex kita bekerja itu lebih baik lagi. Kita dituntut untuk berpikir kreatif dan itu sebenarnya mengasah otak kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian melatih kemampuan kita agar semakin mahir. Jadi saya itu suka ya sebenarnya sama teman-teman ya kayak di beberapa SLC itu kan mengikuti kelas belajar gitu. Kemudian mereka dengan mengikuti kelas belajar itu akhirnya memanfaatkan kemampuannya itu untuk untuk terus berlatih dan kemudian melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keterampilannya itu sehingga akhirnya dia itu mahir.
Itu yang memang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya kayak saya nih Bu, kalau kayak saya, memang saya itu di dunia parenting anak ya. Jadi memang yang saya pelajari itu banyak macam-macam parenting. Harus baca jurnal parenting dari luar juga iya saya lakukan gitu. Jadi itu sebenarnya untuk menambah kapasitas kemampuan saya berbahasa Inggris itu memang saya terbiasa membaca jurnal itu tanpa translate. Kalaupun akhirnya saya kesulitan ya memang pakai kamus gitu. Jadi saya untuk jurnal-jurnal psikologi, kenapa saya itu bisa siaran di radio itu dengan tema yang berbeda setiap pekan, dan tema-temanya itu banyak yang mengatakan kan temanya menarik gitu ya, karena memang saya melatih kemampuan itu, saya melatih keterampilan bicara saya. Saya itu kalau ngomong cepat gitu ya. Saya itu kalau ngomong memang sangat gitu ya, kalau sudah materi yang memang saya kuasai gitu. Tapi itu memang juga hasil dari sebuah latihan gitu. Dulu awalnya saya juga nggak begini gitu, karena awalnya saya itu adalah anak yang kalau misalnya dulu ya, saya itu masih SD, SMP, SMA itu kalau dengar suara pintu diketuk, itu saya akan lari sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Dan itu boleh ditanyakan pada adik saya. Jadi pada waktu itu saya diketawain habis-habisan. Kok sampai sembunyi di bawah kolong tempat tidur gitu ya? Ya karena saya takut. Saya takut siapa tamu yang datang gitu. Dan itu karena saya itu pemalu yang luar biasa. Dan itu berlangsung sampai SMA. Sampai SMA saya itu akhirnya mencoba sedikit demi sedikit mendobrak ke apa ya, perasaan tidak percaya diri saya, perasaan tidak berani saya untuk bisa ngomong, untuk bisa tampil, dan itu luar biasa memang perjuangan saya. Bahkan waktu saya menjadi dosen pertama kali, asisten dosen pertama kali itu saya harus muncul di depan mahasiswa saya, itu saya bingung harus bagaimana, dan saya pada waktu itu ngajar itu sambil duduk. Saya masih ingat. Tapi karena saya terus melatih kemampuan saya, bagaimana caranya agar saya pada waktu masuk kelas itu saya bisa langsung ngomong lancar, saya bisa ngomong dengan enak, dan mahasiswa nggak ngantuk itu harus seperti apa. Nah itu adalah apa ya, hasil latihan bertahun-tahun. Saya jadi asisten dosen itu pada waktu saya masih mahasiswa semester 6. Jadi pada waktu itu salah satu dosen yang sekarang beliau sudah menjadi ini ya, almarhum ya Bu Hamidah, dosen S2-nya UNER, beliau mengangkat saya untuk waktu itu menjadi asisten dosen untuk mata kuliah aduh Kak lupa saya ya, konstruksi tes, pada waktu itu konstruksi tes, dan saya pada waktu itu memang benar-benar belajar untuk bagaimana agar saya memahami materi juga, dan itu memang bagian dari melatih kapasitas diri. Jadi terus-menerus meningkatkan kualitas diri itu juga harus kita lakukan. Jadi yang pertama tadi ya, untuk memperbesar kapasitas otomatis terus menuntut ilmu dan belajar. Kemudian melakukan muhasabah dan manfaatkan kemampuan berpikir kita dengan optimal. Kemudian cobalah hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. Saya Bu jualan buku di Sigma itu sebenarnya hal baru yang nggak pernah saya lakukan sebelumnya, karena kan saya murni sebagai dosen, saya murni sebagai psikolog, terus saya jualan buku, itu adalah sesuatu yang memang benar-benar baru dan nggak pernah saya lakukan. Kemudian yang saya lakukan juga adalah saya terjun ke dunia pertanian. Saya itu kalau waktunya ke sawah, ke kebun ya, ke kebun tebu, saya itu masuk ke tengah-tengah kebun tebu sampai muka saya itu keberat daun-daun tebu, dan saya itu ikut-ikutan. Ada kan kalau kita di perkebunan tebu itu namanya kulpat, jadi membersihkan daun-daun tebu yang tua agar tidak mengganggu pucuan baru, dan itu saya lakukan juga. Jadi memang hal-hal itu memang harus kita lakukan ya. Karena apa? Itu untuk merefresh otak. Kemudian yang keempat adalah melatih kemampuan yang kita miliki itu agar semakin mahir, dan yang berikutnya adalah terus-menerus meningkatkan kualitas diri. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa juga, maka kita itu perlu memiliki seperangkat sistem, aturan dan standar untuk menjaga kualitas dari tindakan dan hasil yang akan kita capai gitu. Jadi kalau kita bicara sistem itu adalah prosedur dalam melakukan sesuatu. Jadi kita itu memang buat sistem. Seperti saya itu dengan profesi saya sebagai psikolog ya di lembaga-lembaga sekolah, saya itu harus siap siaga juga kalau misalnya di Sigma itu tiba-tiba
ada info nih, ada info terbaru tentang promo, tentang apa gitu. Saya harus punya sistem bagaimana caranya pada waktu tertentu saya tidak berhadapan dengan klien, pada waktu tertentu saya nggak berhadapan dengan anak, saya itu harus rajin lihat HP saya, tapi khusus grup Sigma saja. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada wapri-wapri gitu, yang nggak saya balas, ya karena memang prioritas saya bukan di itu. Prioritas saya ada beberapa grup yang memang harus jadi prioritas, itu yang harus dalam berapa lama, dalam berapa rentang waktu itu memang harus dilirik, harus dilihat ya. Itu memang sebenarnya adalah bagian dari sistem. Jadi untuk belajar sistem ini kita boleh belajar kepada orang lain. Mungkin mau belajar ke Bu Hasna gitu, mau belajar ke Bu Diana gitu, untuk gimana sih caranya agar saya bisa jualan di Sigma gitu. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin salah satunya adalah menginventaris nama-nama calon customer, menginventaris nama-nama teman gitu kan. Kemudian setelah menginventaris nama-namanya, kita coba ada enggak kontak personnya, ada enggak nomor teleponnya. Kemudian setelah itu, oh kita wapri, kemudian setelah kita wapri, kita sapa, kemudian kita ngobrol ngalor ngidul dulu ya. Kemudian kita mulai cerita tentang buku itu, jadi jangan langsung nawarin. Jadi jangan langsung nawarin, tapi berceritalah. Dan ibu-ibu biasanya paling senang itu kalau disapa pertama kali ya, kalau kita sudah lama nggak ketemu, nggak ngobrol, itu yang ditanyakan adalah anak-anaknya. Itu mereka pasti akan banyak ngobrol. Berapa Bu anaknya sekarang? Nah, itu paling disukai oleh ibu-ibu. Jadi kita itu nggak usah langsung nggak usah langsung, Bu saya punya buku baru nih, saya sekarang jualan buku. Nggak usah seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat ibunya ini kok kayaknya tertarik ya sama buku, nggak apa-apa, kemudian kita pelan-pelan ya masukin buku itu. Tapi kalau misalnya beliau kayaknya kurang berkenan atau apa ya, mungkin kita bisa nawarin untuk beliau masuk ke grup belajar kita, kemudian bisa juga kemudian kalau dia sudah masuk di grup belajar, kita masukkan mungkin di waktu grup belajar itu berjalan, kita tawarin untuk wakaf atau apa gitu, itu bisa dilakukan sambil kita mengedukasi. Jadi yang namanya sistem itu memang ada yang berlaku sangat baku, tapi ada yang fleksibel. Jadi memang di sini setiap orang itu berhak untuk memperbaiki sistemnya agar sistem tersebut bisa memberikan hasil yang baik. Nah, itu yang harus dipahami. Karena memang tujuan dari sistem yang kita buat itu adalah untuk mengurangi dan sekaligus menjaga kualitas dari tugas-tugas ataupun tindakan yang kita lakukan. Jadi sama kayak sistem saya kalau misalnya melakukan observasi murid baru itu seperti apa, aturannya seperti apa, standarnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya saya di sekolah-sekolah gitu, kalau saya pakai sistem psikotes yang benar-benar baku, maka saya pastikan hari ini anak-anak yang belajar lebih banyak di rumah, yang sudah yang selama pandemi 2 tahun ini nggak masuk gitu, mereka itu kalau di psikotes pasti hasilnya akan jeblok semua. Terutama untuk anak-anak usia dini, karena sistem sensorik motoriknya tidak distimulasi, bahkan bahasanya juga tidak distimulasi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya itu sampai menurunkan standar observasi saya itu pakai standar KPSP, karena memang paling ramah. Kalau pakai punya Dignas, masih tinggi standarnya. Dan itu anak-anak yang dites dengan standar Dignas, pasti akan nilainya itu akan di bawah standar semua. Nah, itu yang memang harus dipahami ya. Jadi memang ada sistem yang kita buat dan standar yang memang bisa yang baku ya, memang yang baku kita kita susun ya untuk menentukan dari hasil dari tindakan kita. Sebab bagaimanapun saya nanti kan harus melaporkan terkait apa yang sudah saya kerjakan, hasilnya itu seperti apa, dan kemudian apa yang perlu diperbaiki. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian aturan ya, kita itu selain ada sistem, ada aturan, ada standar. Nah, kita itu yang namanya manusia ya, itu memang kadang-kala suka bilang begini, aturan dibuat untuk dilanggar gitu kan. Hal ini sebenarnya yang nggak benar juga ya dengan prinsip-prinsip seperti ini gitu kan. Selama aturan itu memang untuk kebaikan, kenapa harus dilanggar gitu kan? Kalau Allah saja menerapkan aturan-aturan gitu kepada manusia,
kan itu juga bukan untuk dilanggar gitu. Kecuali aturannya itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Mungkin kita tidak harus patuh pada aturan itu gitu. Dan kalaupun aturan itu yang dibuat oleh manusia itu selama itu nggak ada masalah dengan Al-Qur'an dan hadis dan juga syariat, ya sudah kita patuhi saja gitu. Kalau seperti saat ini misalnya teman-teman nih lagi rame ya. Ada produk baru SDI namanya Mumtaz gitu ya, namanya Mumtaz gitu. Dari pusat itu sebenarnya sudah jelas aturannya bahwa Mumtaz itu belum boleh dipromokan keluar. Karena apa? Karena pusat sendiri masih belum siap untuk launching ke umum. Kenapa? Karena perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk launching itu belum lengkap. Dan yang namanya perusahaan jasa ya, perusahaan distributor ya, perusahaan produsen kan mereka produsen gitu. Mereka kalau misalnya sudah promo, sedangkan barangnya nggak jelas, ke perlengkapan-perlengkapannya juga, dan mereka juga belum mampu untuk menyediakan barangnya sesuai dengan permintaannya, maka otomatis mereka tidak akan berani dong istilahnya melepas promo keluar. Dan ini yang akhirnya membuat aturan bahwa tolong jangan di-share terkait Mumtaz, kemudian gitu ya. Tolong jangan di-share terkait Mumtaz karena memang perlengkapan ininya belum ada. Karena memang impor. Jadi teman-teman harus tahu bahwa beberapa perlengkapan dari Mumtaz itu impor. Jadi kok impor sih? Ya impor. Ya bukan ekspor ya, impor. Jadi memang didatangkan dari luar. Dan hari ini kita tahu dengan adanya pandemi itu mengakibatkan impor itu juga bermasalah. Jadi itu yang harus dipahami. Kenapa sih pusat itu akhirnya cuman men-sharing Mumtaz itu hanya kepada tataran leader. Dan leader dilarang keras untuk menyampaikan kepada SLC ya, apalagi sampai menyebar ke umum. Nah itu kan sebenarnya aturan sudah dibuat gitu. Tapi kita itu karena nafsu manusia, agar nanti pada waktu Mumtaz itu ini saya sudah bisa jualan gitu. Akhirnya melanggar aturan itu karena sudah merasa punya tools ya, punya tools dari mana? Dari foto-foto yang ada itu dimanfaatkan gitu. Itu kan berarti nggak amanah, kita nggak bisa jaga amanah gitu. Nah, aturan-aturan ini sebenarnya sepele ya, tapi ingat bahwa saat kita terbiasa mengabaikan aturan-aturan yang sepele, mengabaikan kesalahan-kesalahan kecil, maka itu otomatis berpengaruh pada waktu kita melihat kesalahan besar. Kita sudah terbiasa dengan kesalahan-kesalahan kecil, nggak apa-apa, yang gitu aja gitu. Ya nanti tinggal minta maaf, nanti tinggal ini gitu kan. Nah itu akhirnya pada waktu kita melakukan kesalahan besar, kita itu nggak punya beban moral yang, aduh saya itu salah, saya itu ini. Kita nanti nggak akan punya perasaan seperti itu. Jadi intinya adanya aturan itu sebenarnya untuk membuat kita itu punya disiplin. Kalau kita punya aturan yang jelas, maka otomatis kita harus terbiasa untuk disiplin dengan aturan itu. Dan ini adalah salah satu kunci untuk meraih visi dan misi besar kita. Jadi orang-orang yang luar biasa bukan hanya taat pada sistem, tapi dia juga memiliki standar kerja yang luar biasa. Mungkin untuk ibu-ibu yang hari ini memang sudah berazam ya, berazam untuk menjadi pejuang siroh atau berazam untuk menjadi Sigma Learning Consultant gitu. Tetapkan standar kerja ibu itu kayak apa gitu kan. Jadi meskipun hanya jadi Sigma Learning Consultant, saya itu berharap ibu itu profesional gitu. Kalau misalnya untuk urusan-urusan uang jualan misalnya lah ya, jualan gombal aja ya, jualan baju lah ya, jualan gombal. Saya kalau bilangnya baju itu kan gombal ya, gombal mukio gitu ya. Jualan baju aja kita bisa profesional gitu. Kenapa kita jualan buku siro itu nggak bisa profesional gitu. Nah itu yang harus kita pahami juga. Harusnya kan kita jualan siro itu apalagi namanya Sigma Learning Consultant. Kita itu konsultan loh gitu kan. Konsultan apa? Konsultan pendidikan. Konsultan apa? Konsultan untuk media pembelajaran yang memang dipakai untuk membentuk karakter dan akhlak. Nah, kalau yang namanya konsultan itu harus profesional. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Nah, itu kenapa saya bilang kita itu meskipun
jadi ibu rumah tangga yang bekerja sebagai Sigma Learning Consultant dan banyak di rumah, ya bikinlah sistem, bikinlah aturan, dan tetapkan standar. Tetapkan standar itu misalnya, saya pingin bulan ini saya menghasilkan 2 SU, atau saya pengen 1 SU. Ya silakan ibu-ibu tetapkan standar itu. Yang penting harus punya standar, punya target. Karena kalau ibu nggak punya target, ibu akan mengalir dengan sendirinya gitu ya. Iya, kalau mengalirnya itu mengalirnya ke laut gitu, ketemu yang air-air yang baik. Tapi kalau mengalirnya ke got, malah kan nggak jelas. Apalagi ke comberan, seperti itu kan. Nah itu yang saya bilang, kenapa sih kita itu nggak bisa membuat segala sesuatunya itu mengalir gitu. Harus ada target, harus ada planning. Karena bagaimanapun kita itu harus mencapai visi misi kita. Nah, semua orang itu sebenarnya potensinya sama. Siapapun bisa. Tapi masalahnya mau apa enggak? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mau menentukan visi misi, kita sudah memperbesar kapasitas diri, kita sudah menetapkan aturan, sistem dan standar, maka apa yang harus kita lakukan adalah jalani proses dan bersabarlah dengan proses itu. Jangan kemudian karena prosesnya lama, terus kayaknya progresnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya yang terjadi adalah patah semangat gitu ya. Tidak seperti itu. Dan memang kita untuk menjadi orang luar biasa itu memang seperti yang tadi saya bilang ya, memang yang pertama itu adalah lepaskan diri dari mindset orang biasa. Jadi selama kita mengikuti mindset orang biasa, maka kita juga akan menjadi biasa-biasa saja. Saya pernah mendengar salah seorang senior saya ya di dunia psikologi itu mengatakan begini. Orang-orang yang bersama kamu itu akan menentukan kamu berpikir seperti apa. Kalau kamu ingin berpikir seperti manajer, maka bergaullah dengan para manajer. Kalau kamu ingin berpikir seperti seorang petani, maka bergaullah dengan para petani. Nah, sekarang mindset kita seperti apa? Apakah mindset kita itu adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, banyak dalih, alasan, dan juga rasionalisasi untuk membuat kita agar tetap nyaman, atau kita memilih mindset yang saya ingin menjadi luar biasa, saya punya visi misi yang besar, saya punya mimpi yang besar, saya tetapkan aturan, saya tetapkan sistem, saya tetapkan standar. Nah itu yang harus kita pahami dengan benar. Jadi memang mindset itu luar biasa ya. Mindset itu luar biasa, karena itu saya saya anjurkan kepada teman-teman ya untuk selalu berada dalam kondisi kita itu ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kalau kita sudah punya mindset seperti itu, maka emosi kita, terutama emosi M, malas, dan juga emosi yang takut, nggak mau berusaha karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman, itu biasanya akan terpinggirkan. Dan milikilah mimpi. Jadi pada waktu kita belajar tentang mindset, mungkin ada hal-hal yang itu mengganggu kita. Mungkin kita merasa mindsetnya kok nggak cocok ya sama kita. Kok harus begini, harus begitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saat kita mendapatkan pengajaran, saat kita mendapatkan ilmu dari orang-orang yang memang dia lebih berpengalaman, kemudian dia mungkin memiliki jejak prestasi yang lebih baik, terimalah mindset mereka meski tidak nyaman selama itu masih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi untuk menerima mindset itu memang tidak mudah. Terima model berpikir yang lebih baik, artinya cara berpikir dari orang-orang yang lebih baik atau lebih sukses. Dan kalaupun tidak nyaman, ya terima, jangan ditolak dulu. Karena kadang-kadang kita itu sudah menolak terlebih dahulu karena menganggap itu susah. Dan kemudian bukalah wawasan terhadap pikiran-pikiran orang yang sukses tersebut yang menjadi guru kita atau yang menjadi mentor kita atau yang menjadi pembimbing kita gitu. Lakukan meski mungkin berat. Tapi ya ini memang
wajar ya, karena kita sedang melakukan peningkatan kapasitas diri. Kalau kita mau menerima dengan senang hati pemikiran-pemikiran yang mendukung kemalasan, berarti kita memang malas. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang menolak mindset untuk kerja keras, karena memang di alam bawah sadarnya memang sudah tidak terafirmasi hal tersebut. Itu yang harus kita pahami. Yang kemudian yang kedua ya, setelah kita menetapkan mindset, kemudian kita itu harus bangkit dan memilih. Kita itu mau memilih apa sih gitu? Cara hidup yang tidak diatur aturan, tidak memilih sistem dan standar, atau kita itu memilih cara hidup yang memang ya wes lah, saya itu mulai hari ini punya planning, saya punya visi misi, saya punya rencana, saya punya target. Nah, sistem seperti apa yang menjadikan pribadi kita luar biasa itu tergantung aktivitas kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai Sigma Learning Consultant, ya bikin program, bikin aturan, bikin sistem sebagai seorang Sigma Learning Consultant itu apa yang harus saya lakukan gitu. Membuat networking salah satunya mungkin. Berarti kalau membuat networking salah satunya kalau di sekitar kita ada banyak sekolah-sekolah, ada banyak lembaga-lembaga, ya beranilah datang kepada mereka, bawa proposal, ajak untuk melakukan kerjasama, belajarlah untuk melobi, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memang ingin sukses, berarti kita yang harus bangkit dan kita harus memilih. Kita mau memilih seperti apa? Apakah mau memilih yang begini-begini saja? Ataukah kita memilih untuk menjadi yang terbaik? Tadi saya bilang ya, ada orang baik dan ada orang yang terbaik. Kalau orang baik itu terkait akhlak, tapi yang terbaik itu terkait prestasi. Kita bisa menjadi orang baik dan juga bisa menjadi yang terbaik. Nah, kemudian agar kita itu mampu ya membuat sistem kita itu berjalan dengan baik, memang yang pertama selain kita membuat sistem, kita harus menjalankan sistem itu. Kemudian kalau sudah jalan sistemnya, monitor dan ukur hasilnya. Jadi kalau kita nggak ada monitoring, kita nggak ada pengukuran, maka kita nggak bisa tahu hasil dari tindakan kita itu apakah sudah sesuai dengan target atau planning. Kemudian cari ilmu, kemudian cari peluang, dan kemudian perbaiki sistem. Karena pada waktu kita sudah melakukan monitoring dan mengukur hasil, otomatis kan kita sudah melakukan evaluasi. Maka yang harus kita lakukan adalah kalau memang dari evaluasi itu ada hal-hal yang salah atau yang kurang, maka memang perbaiki sistem. Nah, kemudian kalau kita sudah lakukan perbaikan sistem, maka kita tinggal bersabar dengan proses. Itu yang harus kita lakukan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa bermanfaat ya. Dan kemudian ada 3 hal yang memang harus ada dalam setiap sistem yang kita buat, yaitu pertama adalah motivasi atau kemauan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sistem, maka kita harus punya motivasi atau kemauan atau niat atau azam. Nah, bagaimana sih agar kita memiliki kemauan atau azam ini untuk menjalankan sistem ini? Bisa dengan teknik afirmasi dan visualisasi. Itu bisa kita lakukan. Atau dengan teknik-teknik lainnya, nulis apa yang mau dilakukan, bikin mind map. Anak-anak saya itu punya mind map sukses. Itu sudah saya ajarkan sejak mereka di SD. Jadi hari ini saya kalau misalnya ini selalu saya minta mind map-nya mana gitu. Mind map suksesnya mana. Dan itu setiap tahun saya harus lihat. Kemudian yang kedua, tata cara atau kemampuan dan keterampilan berpikir. Kemampuan kita berpikir, kemudian kemampuan kita untuk bertindak, kemampuan kita untuk bekerja dalam sistem yang sudah kita buat, itu harus bermuara kepada target ini tercapai dan maksimal. Dan kemudian yang ketiga adalah agar sistem yang kita buat itu memang bisa berjalan dengan baik, tambahlah kapasitas kita, pengetahuan kita. Sebelum akhirnya kita itu membentuk diri kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Memang nggak mudah ya Bu ya untuk menjadi orang yang luar biasa itu.
Dan yang bisa ngukur bahwa kita luar biasa itu sebenarnya diri kita sendiri. Nggak usah membandingkan dengan hasil orang lain, tapi bandingkan dengan diri sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini, apakah sudah lebih baik dari yang kemarin? Itu aja, Bu, ukurannya seperti itu. Kita itu harus mau belajar, harus berani mencoba, harus berani berlatih, dan berani membiasakan. Nah, masalahnya kadangkala kita itu malas belajar, malas mencoba, malas berlatih, dan malas untuk membiasakan. Nah, ini yang akhirnya tidak membentuk diri kita untuk menjadi orang sukses, karena sukses itu butuh urat sukses. Sukses itu bukan hanya dalam mindset, tapi butuh urat sukses. Nah, urat sukses itu yang akan menentukan tindakan kita. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan semua itu, kita kembali lagi kepada visi misi ya, pada visi misi kita tadi. Visi misi kita itu mungkin orang lain menganggap apa ya, kok kayak mimpi gitu ya. Seperti misalnya seperti di Pejuang Siroh ya, salah satu visinya kan adalah menjadi jembatan kebaikan untuk peradaban yang lebih baik gitu ya. Visi misi kita itu sudah berusaha untuk mengubah dunia. Jadi visi misi kita itu besar gitu. Ya memang kita harus bermimpi besar gitu. Jangan visi misi kita itu hanya terfokus pada diri sendiri. Kita itu seringkali melakukan sesuatu itu tidak berusaha untuk mengubah dunia, karena mindset kita memang biasa-biasa aja. Tapi coba mindsetnya itu bisa, apa yang saya lakukan hari ini, meskipun itu biasa-biasa saja, tapi membawa dampak yang luar biasa. Dan itu menjadi bagian dari dakwah. Ingat ya, kita di SDI itu juga bagian dari dakwah. Jadi kalau misalnya kita ingin sukses di SDI, maka jadilah orang yang luar biasa dengan cara apa? Memiliki visi misi untuk mengubah dunia. Mengubah dunia menjadi lebih baik, mengubah peradaban yang lebih baik, mengubah generasi yang lebih baik, karena Rasulullah sebenarnya sudah meninggalkan jejak-jejak peradaban, Rasulullah sudah meninggalkan generasi-generasi terbaik, dan sekarang tinggal kita mewujudkan generasi-generasi terbaik itu kembali, ataukah kita akan terpuruk? Karena Rasulullah sudah mengatakan, nanti akan ada suatu masa umat Islam itu banyak sekali. Saking banyaknya, tapi kita itu hanya seperti buih di lautan. Nah, apa sih artinya buih? Buih itu kan sesuatu yang ya wes remeh-temeh gitu kan. Jangan sampai kita itu umat muslim nanti tidak menjadi aktor untuk mengubah dunia, tapi kita malah dijadikan boneka. Itu yang harus kita pahami. Menjadi muslim itu menjadi orang yang luar biasa. Menjadi muslim itu berarti dia harus mampu mengubah dunia. Menjadi muslim itu berarti dia harus menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi muslim itu berarti dia harus menjadi basiro wa nadhiro, sebagai problem solver dan problem maker, bukan menjadi provokator. Kok problem maker saya salah. Harus menjadi problem solver dan kita harus menjadi basiro wa nadhiro ya. Jadi memberikan kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan itu sendiri. Jadi itulah kenapa kita penting untuk menjadi orang yang luar biasa. Karena kita muslim, karena kita umat Muhammad. Tidak ada umat Muhammad yang biasa-biasa saja. Karena Rasulullah itu adalah orang yang luar biasa, yang diakui oleh banyak ilmuwan-ilmuwan non-muslim sebagai tokoh nomor 1. Kita punya guru besar yang luar biasa, kita memiliki keteladanan yang luar biasa, maka harusnya kita juga menjadi murid-murid yang luar biasa, kita juga menjadi anak yang luar biasa, dan juga menjadi cucu yang luar biasa dari Rasulullah. Itu yang harus kita pahami. Karena sesungguhnya kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa Allah menciptakan dunia? Salah satunya adalah Allah menciptakan dunia karena Rasulullah itu sendiri juga. Dan itu pada waktu kita membaca buku tentang penciptaan Nabi Adam, itu sudah jelas bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya itu memang karena Allah akan menciptakan Rasulullah itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya ditanya, kenapa kepingin masuk surga? Karena di surga ada Rasulullah. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Bu Diana. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan kilaf saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.
Begitu Bu Diana, dan selanjutnya monggo untuk teman-teman mungkin mau sharing, mau bertanya, silakan. Baik, jazakallah khair Bu Ira atas siraman motivasinya pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya tidak perlu saya simpulkan karena pasti teman-teman juga sudah mencatat dan menemukan banyak insight gitu ya. Yang kemudian kita insya Allah akan lebih paham kenapa sih kita harus menjadi orang yang luar biasa. Mungkin ini tantangannya Bu Ira, kadang kita itu merasa udahlah seperti air mengalir saja gitu ya. Wabil khusus kita di SDI mungkin ya Bu Ira seperti itu. Jadi nggak usah ngoyo lah, pasang target mungkin harus sebulan itu berapa SU, mungkin seperti itu. Atau mau berapa komisinya gitu, kayaknya itu sudah, apalagi kalau emak-emak sudah merasa rempong gitu, biar ngapain ngurusi target kayak gitu ya, udah mengalir saja gitu ya. Nah mungkin masih ada kebanyakan dari kita mempunyai mindset seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Ira, kenapa sih kita harus pasang target gitu ya, mimpi besar gitu ya. Kita harus mempunyai mindset yang luar biasa. Tadi sudah banyak hal yang dipaparkan oleh Bu Ira. Yang tentunya kemudian kalau saya bisa simpulkan ya, simpulan saya sendiri ya Bu Ira ini ya. Nanti teman-teman juga insya Allah banyak yang menyimpulkan mungkin yang berbeda dengan saya gitu ya. Jadi semuanya ini adalah bagaimana meluaskan kebermanfaatan kita gitu ya. Kita sebagai rahmatan lil alamin kan pengennya seperti itu kita ya. Kemudian bagaimana meluaskan dakwah kita. Ya intinya seperti itu. Jadi kita jangan mau menjadi orang biasa-biasa saja, karena dengan menjadi orang yang luar biasa maka kita akan meluaskan kebermanfaatan kita. Seperti itu. Baik, tadi saya sudah lihat ada yang sudah raise hand gitu ya. Mungkin Ustazah Utami ya tadi ya. Saya melihat kok sudah, tapi sudah dilaukan. Oke, Bu. Ya, silakan Ustazah. Oke. Terima kasih kesempatannya, Masya Allah Bu Ira, luar biasa sharingnya. Ini Bu Ira, karena saya ini ya masih harus banyak belajar ke panjenengan semua. Yang saya tanyakan pertama ini Bu Ira, mungkin ada pengalaman terkait keluar dari zona nyaman begitu ya, karena selama ini kan saya di zona nyaman terus gitu ya, bersama teman-teman baik, orang-orang baik, nggak ada tantangannya gitu. Mungkin bisa bercerita inspirasi tentang bagaimana sih keluar dari zona nyaman, itu Bu Ira yang pertama. Yang kedua, terkait 3 hal dalam membuat sistem, tadi kan ada 3 ya Bu ya. Pertama niat, yang kedua menata kemampuan berpikir. Nah, kalau mungkin minta tolong dijelaskan yang kedua Bu ya, saya masih belum dapat kuncinya gitu. Yang pertama niat, oke lah udah ya. Yang kedua tata cara kemampuan untuk berpikir. Yang ketiga menambah kapasitas diri. Mungkin yang di poin kedua Bu Ira minta dijelaskan kembali. Terima kasih Bu Ira dan Bu Diana. Matur nuwun. Terima kasih Ustazah. Monggo Bu Ira langsung ditanggapi. Bu Diana, jasakillah khair untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya keluar dari zona nyaman ya Bu Tami ya. Saya itu kan sebenarnya sudah berada di zona nyaman ya Bu Tami. Saya itu menjadi psikolog sekolah itu sudah mulai tahun berapa ya? Saya ngajar jadi asisten dosen itu mulai tahun 1998 saya itu sudah jadi asisten dosen pada waktu saya di semester berapa ya, waktu itu lupa saya. Itu saya sudah jadi asisten dosen. Kemudian saya ngajar terus sampai akhirnya saya jadi konselor. Nah, kemudian saya jadi konselor itu tiba-tiba berkenalanlah dengan Bu Aning. Saya berkenalan dengan Bu Aning. Saya waktu itu butuh beli buku untuk anak-anak saya. Waktu itu buku yang saya miliki pertama adalah Wahana Belajar Anak Cerdas. WBAC pertama, bukan wahana bermain ya, tapi Wahana Belajar Anak Cerdas. Dan buku itu sampai hari ini dicintai oleh anak-anak saya. Nah, akhirnya saya berkenalan dengan buku Muhammad Teladanku setelah buku pertama itu. Jadi buku pertama itu adalah Wahana Belajar ya, waktu itu Wahana Belajar Anak Cerdas, kemudian buku Muhammad Teladanku. Nah, pada waktu itu Bu Aning menawarin saya untuk jadi Sigma Learning Consultant gitu ya. Saya tuh bingung terus ngapain Bu Aning gitu kan. Ya ini menawarkan buku-buku, terus kemudian mungkin ada teman-teman yang tertarik. Jadi Bu Ira nanti bisa dapat komisi kalau misalnya ada yang beli bukunya gitu. Nah, saya waktu itu masih bingung gimana ya caranya jualannya gitu. Apalagi harga bukunya mahal gitu. Tapi saya coba Bu Tami. Dan itu rasanya saya itu kagok ya. Kok
aneh gitu. Wong saya itu psikolog sekolah gitu loh Bu Tami. Psikolog sekolah kok dodolan iki piye ya saya gitu. Itu benar-benar saya itu antara malunya setengah mati, malu kayaknya harga diri saya waktu itu langsung drop. Jadi saya itu nggak berani terang-terangan. Saya itu sampai orangnya itu mau beli buku itu saya minta datang ke rumah saya dengan alasan, Bu, nanti ada yang perlu kita ngobrolin terkait anak ibu gitu. Padahal di rumah saya itu saya taruh itu buku-buku itu di meja. Terus saya ngobrol, terus akhirnya saya cerita tentang buku itu gitu. Nah, itu akhirnya sukses lah. Itu penjualan pertama saya kepada Mama Salman. Saya ingat karena beliau customer pertama saya. Akhirnya saya bisa tuh jualan buku itu. Saya akhirnya jualan sama teman deket saya. Alhamdulillah bisa gitu Bu Sri, Ustazah. Jadi loh kok bisa ya gitu. Tapi itu masih sebatas teman-teman dekat. Terus Bu Aning itu nantang saya, Bu Ira coba Bu Ira itu tawarin event gitu aja, event di lembaga besar atau di instansi gitu. Event saya itu berpikir piye caranya, aduh ya Allah gitu kan. Dan waktu itu akhirnya saya dapat event, saya hubungin kebetulan teman saya itu istrinya kepala PU Surabaya. Dan waktu itu beliau butuh pembicara untuk acara PKBI, peringatan hari besar PHBI, peringatan Hari Besar Islam ya. Saya beranikan diri itu nawarin Ustadz Suhadi. Waktu itu saya nawarin Ustadz Suhadi. Nah, pada waktu acara itu Ustazah, saya itu kan di muka umum ya, Bu Aneng itu yang ngecos, saya itu yang jualan. Aduh Ustazah, saya itu kayak ditelanjangin, bener-bener kayak ditelanjangin. Dan saya pada waktu itu, panas dingin. Waktu itu saksinya adalah Bu Sri. Tapi apakah saya kapok gitu ya? Enggak, saya itu merasa kok, loh aku bisa gitu ya. Dan ternyata saya bisa ngatasin rasa nggak nyaman saya, rasa nggak enak saya. Akhirnya saya waktu itu cuma berpikir gini, Rasulullah kan berdagang, apa salahnya juga dengan berdagang ya? Kalau masalah ditolak apa enggak, ya itu urusan belakang lah. Yang penting saya berusaha gitu. Itu benar-benar keluar dari zona nyaman, Bu Sri, Ustazah. Apalagi kemudian saya ditawarin bukan ditawarin ya. Waktu itu kan ada pemilihan untuk manajer Jatim gitu. Kita itu beberapa orang melakukan psikotes, beauty contest istilahnya ya. Kemudian waktu saya kepilih itu saya bingung, saya harus ngapain gitu. Apa tugas manajer apa yang sehari-hari saya itu cuma ngatur jadwal konseling, saya itu cuma ngatur terapi, itu benar-benar saya keluar dari zona nyaman. Saya itu sampai bingung apa yang harus saya lakukan pertama ya gitu, sampai bolak-balik tanya sama Bu Jum, apakah saya gini salah, Bu Jum harus begini. Jadi saya sampai berusaha mengadaptasi apa sih yang dilakukan oleh para leader-leader lainnya itu gitu ya, yang ada di Bandung seperti Teh Feti, seperti yang ada di siapa itu Royani yang ada di Banten gitu. Kemudian melihat teman-teman di SNC waktu itu masih Bu Dian ya, karena Bu Dian bareng sama saya jadi ASM waktu itu. Jadi saya itu sampai bingung sendiri, mana ya yang mau harus saya tiru gitu, mana yang harus saya ATM gitu. Saya itu bingung. Jadi pada waktu saya menjalankan tugas saya sebagai ASM itu, saya akhirnya bilang begini sama Allah, ya Allah, saya dapat amanah ini itu karena Engkau gitu, karena Engkau, bukan karena apa ya istilahnya, bukan karena manusia gitu. Aku tidak ditunjuk bukan karena Pak Papa memilih aku gitu, Pak Beni memilih saya, terus Pak Rian memilih saya, enggak, tapi semua itu karena Engkau. Maka apa yang harus aku lakukan, maka tunjukkan ya Allah caranya seperti apa gitu kan. Jadi awal-awal itu memang saya itu bingung sebenarnya Bu Tami harus apa ya, tapi yang waktu itu saya azamkan di dalam diri saya adalah waktu itu ditanya kan, apa yang mau Bu Ira lakukan gitu. Ya saya akan memperbaiki pola berpikir teman-teman terkait apa sih menjadi pejuang siroh gitu. Kemudian terkait dengan karakter kita sebagai pejuang siroh. Kita hari ini itu sebagai barisan pejuang siroh. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita itu berusaha memperbaiki diri gitu. Memperbaiki diri dengan cara apa? Dengan cara ikut pada aturan, kemudian memperbaiki akhlak itu sendiri. Ya saya hanya minta tolong sama Allah gitu untuk keluar dari zona nyaman itu, sampai akhirnya punya ide begini, kok kayaknya saya itu
trial error ya, memang trial error sih Bu Utami. Saya harus begini, saya harus begini. Jadi itu sistem yang memang saya masih bingung ya pada waktu itu. Berarti apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya saya, karena saya tidak mampu membuat sistemnya, maka saya pada waktu itu hanya bilang begini sama Allah, semoga saya itu bisa mencapai target. Udah, target itu tercapai gitu. Nah itu yang istilahnya bagaimana sistemnya, itu seperti apa, ya udah itu sambil jalan gitu, sambil jalan saya lakukan gitu. Tapi yang pasti saya itu harus berusaha keras supaya target ini tercapai. Dengan cara apa ya, mungkin dengan mengajak teman-teman itu melakukan wapri kepada beberapa SLC yang ini. Jadi ya kayak gitu sih Bu Tami, itu mungkin yang apa ya, yang saya lakukan ya untuk keluar dari zona nyaman, dan memang benar-benar nggak nyaman. Ada perasaan bersalah, ada perasaan nggak pantas, ada perasaan kurang gitu ya, macam-macam perasaan itu bercampur aduk gitu. Tapi ya semua saya pasrahkan kepada Allah saja gitu. Yang penting saya punya standar, yang penting saya sudah memplanning targetnya nanti harus seperti apa, itu yang saya pahami gitu kan. Kalau masalah sistem itu masih bongkar pasang. Saya kan bilang tadi kalau namanya sistem itu perlu evaluasi, perlu perbaikan. Jadi saya tahun pertama itu sistemnya masih kayak gini, oh masih kurang ya gitu kan. Apalagi saya nggak ada yang nuntun gitu loh, Bu Tami. Apalagi dengan kesibukan saya sebagai ini, saya memang nggak ada yang nuntun gitu. Untuk jadi seorang manajer itu seperti apa? Ya saya learning by doing gitu, learning by doing. Saya belajar dari buku, saya meng-ATM teman-teman gitu. Akhirnya saya punya ciri khas adalah saya adalah satu-satunya mungkin ya ASM yang jadi pembicara, terus jadi ini gitu kan, itu yang tidak dilakukan di tempat yang lain gitu. Jadi memang saya punya ciri khas di situ gitu. Bisa jadi apa ya, jadi guru, jadi motivator gitu, jadi narasumber di mana-mana. Nah, itu ciri khas saya. Itu memang yang bisa saya lakukan. Jadi saya mengupdate keterampilan saya, mengupdate kemampuan saya terkait pola asuh, terkait mindset, cara berpikir, itu yang saya update dan kemudian itu yang saya bagi. Itu yang saya lakukan. Dan hari ini saya akhirnya juga belajar, oh ternyata teman-teman gitu ya, memang butuh yang namanya coaching. Jadinya untuk di tahun depan mungkin akan ada beberapa program yang memang itu hasil dari evaluasi yang saya lakukan, hasil dari ngobrol-ngobrol yang saya lakukan. Nanti programnya seperti apa itu sudah lebih tersusun insya Allah di tahun depan. Dan untuk yang kedua tadi ya, kalau kita sudah ingin memperbesar kapasitas tadi, yang pertama kan memang meningkatkan kemampuan diri ya, pengetahuan, kemudian tata pikiran ya, untuk menata pikiran gitu, mengoptimalkan cara berpikir kita. Maksudnya itu begini, pada waktu kita sudah berazam nih, azamnya sudah benar, niatnya sudah benar, motivasinya sudah benar, kita sudah afirmasi itu sudah masuk ke alam bawah sadar. Nah, cara kita berpikir gitu. Cara kita berpikir bukan lagi berpikir tentang kebermanfaatan untuk aku sendiri. Tapi kita berpikirnya sudah untuk orang lain gitu. Kita berpikirnya sudah untuk orang lain, apa yang bisa saya lakukan gitu. Itu sudah berpikirnya lebih luas ya. Dan kemudian adalah menata hati juga kan. Tata pikiran itu termasuk pengendalian hati. Mungkin saya masih suka baper gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya kembali pada dikotomi kendali. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang memang masih kita bisa kendalikan. Hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, ya udah nggak usah diurusin, biar kita itu tetap sehat, tetap waras gitu. Intinya begitu. Dan jangan terlalu ngurusin hal-hal yang istilahnya itu nggak penting gitu loh. Ya sudah, nggak usah nggak usah diurusin gitu. Nah itu yang saya maksudkan dengan mengendalikan pikiran juga, Ustazah. Jadi memang kita menambah kapasitas diri, mempersibuk diri ya, menambah pengetahuan kita lebih mampu menilai sesuatu itu tidak terburu-buru, kita lebih mampu menilai sesuatu itu dari perspektif yang lain gitu. Jadi kalau misalnya oh ada yang begini nih, kita itu nggak terburu-buru untuk memberikan judgement gitu. Oh, tapi berusaha untuk kenapa ya dia berpikir begini gitu. Mungkin ada alasan-alasan di balik itu gitu. Kenapa dia nggak begini ya gitu. Jadi biar kita juga nggak mudah koper ya, nggak jadi korban perasaan ya. Jadi kita itu kalau ada apa-apa itu ya udahlah gitu.
karena memang tidak semua orang bisa saya puaskan gitu. Jadi berpikirnya itu juga begitu. Saya istilahnya sudah berusaha yang terbaik. Kalaupun itu tidak bisa memuaskan semua orang, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena memang tugas saya hanya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Seperti saya kan pada waktu saya mendapatkan amanah sebagai leader, salah satu tugas leader adalah memberikan pelayanan yang terbaik ya. Ya saya berusaha melakukan pelayanan terbaik yang bisa saya lakukan. Kalaupun itu masih kurang, ya tolong dikasih tahu. Tolong dikasih tahu, dan selain itu adalah saya juga dikoreksi, nggak ada masalah gitu. Nah itu yang dianggap kita juga harus menata hati, menata pikiran gitu, mengoptimalkan pikiran kita juga. Jadi memang selain menambah kapasitas, maka kita harus mampu melakukan pengendalian diri terhadap pemikiran-pemikiran kita. Jadi kalau misalnya kita yang kemarin-kemarin masih muda baper, yang sedikit-sedikit kemudian gondok ya, sedikit-sedikit mungkin apa ya, kalau orang perempuan itu kan sering apa ya, jangget gitu ya. Jangget itu sudah kita kendalikan, kita jangan begitu gitu. Ya udah, masalah terjadi ya biasalah dalam sebuah organisasi ada konflik, itu biasa, tapi setelah konflik itu selesai ya udah balik lagi seperti kondisi semula dan terbiasa dengan patuh pada hasil musyawarah, patuh pada hasil ini. Ya itu memang untuk menekan ego kita itu memang luar biasa. Jadi kita pada waktu kita sudah berorganisasi itu, kita tantangan terbesar kita salah satunya adalah menekan ego. Karena semua orang itu pasti merasa idenya yang terbaik gitu. Tapi kalau idenya nggak diterima, pikiran-pikirannya itu sudah nggak diterima, karena untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kita itu harus berubah, ya berubahlah gitu. Meskipun mungkin dengan perubahan itu menyakitkan gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita terima karena terkait dengan ego kita. Tapi kalau itu untuk tujuan yang lebih besar dan bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas, ya terimalah. Karena dakwah itu begitu. Apakah Rasulullah tidak berjuang berdarah-darah? Berjuang berdarah-darah. Apakah para sahabat itu tidak berkonflik? Berkonflik. Tetapi masalahnya ada tujuan besar yang ingin dicapai. Dan mereka bisa bersatu di situ. Kita berkaca dari perang Jamal yang pernah terjadi, perseteruan antara Sayyidina Ali itu sendiri sampai akhirnya Bunda Aisyah terlibat gitu kan. Tapi kan akhirnya demi keutuhan Islam itu sendiri, bagaimana Sayyidina Ali harus mengalah, kemudian itu tidak diterima oleh banyak sahabat-sahabat yang lain, tapi kan tujuannya hanya satu, demi kebaikan. Gitu kan. Jadi hari ini teman-teman yang mungkin kok harus begini, harus begitu gitu. Pikirkan bahwa kita berjuang di Siro itu ada misi yang besar gitu, bukan sekedar nama komunitas, bukan sekedar gengsi pribadi kita, tapi kita berjuang untuk Rasulullah gitu. Kita berjuang untuk generasi yang akan mengenal Rasulullah. Jangan sampai generasi kita itu kenal sama Upin Ipin saja, kenal sama Batman saja, kenal sama siapa dia namanya? Inspektor siapa itu yang India itu, ya itu. Pokoknya saya nggak hafal ya itu gitu-gitulah Ustazah. Nah ya itu ya Sifa itu. Jangan sampai begitu gitu loh karena begini ya, Ustazah kemarin kan saya bilang ya, sempat mungkin kalau Ustazah ikut ya, hari ini DC itu adalah salah satu produsen kartun seperti Marvel. Marvel itu kan yang menghasilkan X-Men gitu-gitu ya. Kemudian Spider-Man. Kalau DC itu yang menghasilkan Batman, Iron Man. Oh Marvel, ternyata kata anak saya Batman itu Marvel. Jadi, kalau Batman yang Iron Man ya. Oh Marvel Iron Man ya, Batman ya. Aduh saya nggak hafal lah pokoknya. Itu pokoknya katanya Ustadz Superman itu sama Batman itu pacaran. Jadi itu kan gasul fikir ya Ustadzah. Itu yang terjadi di luar sana gitu. Jadi sebenarnya anak-anak kita hari ini dengan gelombang LGBT yang begitu masif, ada dana yang luar biasa besar, bahkan
di Indonesia sudah mulai ada kontes waria dan itu legal gitu kan. Nah, jangan sampai kan anak-anak kita itu dikotorin dengan bacaan-bacaan yang nggak jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini kita di rumah itu sudah ada buku-buku sirah, maka semoga itu bisa mewarnai kehidupan anak-anak kita. Setidak-tidaknya lah mereka itu tahu Rasulullah itu siapa, perjuangan Rasulullah itu seperti apa gitu. Dan kita juga orang tuanya tahu. Orang tuanya aja kadang nggak tahu Rasulullah itu dulu menahan lapar itu seperti apa gitu, nggak tahu. Nah, seperti itu Ustazah. Sudah bisa dipahami ya, Usia? Jai, Bu Ira, Masya Allah. Matur nuwun sangat luar biasa. Yes, semoga bisa dipahami. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Sudah pukul 21.00, bagaimana Bu Ira? Oh, sudah ya, habis ya? Oh, Tidak terasa. iya Bu Diana ditutup aja. Takut ini, takut mendolimi yang lain. Oke, teman-teman, bagaimana? Sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Karena baru satu pertanyaan, tapi insya Allah sudah banyak hal yang kita dapatkan dari Bu Ira ya, tinggal bagaimana aplikasinya gitu ya. Jadi dari tadi jawaban yang disampaikan oleh Bu Ira tentang kemampuan berpikir, saya jadi berpikir seperti ini. Ini memang perlu kita lakukan gitu ya, supaya kita kemudian tidak apa ya, kalau ada judul itu kan yang berjatuhan di jalan dakwah itu ya. Itu kan jadi yang berguguran di jalan dakwah kalau nggak salah. Bu Laila mohon dikoreksi kalau salah atau benar gitu ya. Jadi ya supaya seperti itu gitu ya. Jadi kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian berguguran gitu ya, menjadi pejuang sirah. Karena kita berkumpul dengan banyak orang, dengan banyak pikiran, kemudian pasti semuanya mempunyai ego masing-masing, tetapi kemudian bagaimana kita harus mempunyai kemampuan berpikir, yaitu tadi kita harus mempunyai tata pikiran yang baik gitu ya, mempunyai tata hati yang baik, sehingga semangat kita gitu ya, apapun mungkin badai menghadang kita gitu ya, kita tetap menjadi orang-orang yang kokoh gitu ya, karena kita sudah paham apa sih sebenarnya tujuan kita di sini, dan tentunya kita ini yang biasanya saya bolak-balik sampaikan kepada tim saya gitu ya Bu Ira, keberadaan kita di sini di SDI menjadi pejuang sirah itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi semuanya sudah menjadi takdir Allah. Maka bagaimana kita bisa mensyukurinya, yaitu ya kita harus tetap berupaya gitu ya, membuat kita bahagia, nyaman gitu ya, berada di lingkaran cinta dari para pejuang sirah ini. Itu sih Bu Ira yang saya bisa simpulkan dari apa yang tadi Bu Ira sampaikan. Mungkin teman-teman mempunyai insight yang lain, monggo nanti bisa disampaikan kepada timnya masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman SLC itu yang materi dari Bu Ira malam ini. Kalau memang tidak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau didiskusikan, maka karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:02, kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di hari Rabu pekan depan dalam kondisi yang lebih baik, insya Allah seperti itu. Dan semoga spirit malam hari ini yang sudah kita dapatkan dari Bu Ira bisa kita tularkan kepada teman-teman kita, terutama teman-teman leader juga bisa menyampaikannya, insight-nya besok kepada teman-teman di timnya. Insya Allah itu, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, teman-teman semua, selaku moderator. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman semua para pejuang sirah, dan jazakillah khair Bu Ira atas ilmunya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.